Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lasena Sialagan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Adinda Nabila dengan NIM 2203311024. Saya dari kelas reguler E, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas yang saya unduh di internet. Yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks Eksplanasi Melalui Permainan Kata di Kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin tahun pelajaran 2019-2020 yang disusun oleh Adi Wahyudi Nur SPD. Langsung saja kita kepada bab 1 pendahuluan yang dilatar belakangi oleh apa yang dilakukan peneliti sehingga merumuskan suatu permasalahan tersebut. Salah satu tujuan pembelajaran adalah siswa mampu memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan pada hal yang telah dipelajarinya. Namun, tujuan tersebut menjadi masalah yang sulit bagi kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin sebab banyak siswa yang kurang memahami pembelajaran. Selanjutnya, analisis masalah. Masalah yang terjadi di kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin adalah rendahnya kemampuan menulis teks eksplanasi yang dimungkinkan karena pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya terlihat pada siswa yang kurang memperhatikan guru saat pembelajaran berlangsung. Faktor eksternalnya muncul dari peneliti memilih strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru. Guru masih terikat pada pola pembelajaran tradisional dan monoton. Kondisi seperti ini dapat menghambat para siswa untuk aktif dan kreatif, sehingga menyebabkan rendahnya kualitas siswa. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, guru bahasa Indonesia yang di sini juga berperan sebagai peneliti merasa perlu mengadakan penelitian tindakan kelas tentang meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi melalui permainan kata di kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin, tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi melalui permainan kata di kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin. Tujuan penelitian itu kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi melalui permainan kata pada siswa kelas 11 IIS SMA Negeri 2 Paringin. Adapun batasan masalah ialah kemampuan menulis teks eksplanasi dan metode pembelajaran permainan kata. Kegunaan hasil penelitian atau manfaat dari penelitian tersebut ialah bagi guru bahasa Indonesia di sekolah. Wacana dari hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran yang berlangsung di tingkat SMA pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dan pada siswa dengan permainan kata, mudah-mudahan siswa mampu menulis teks eksplanasi dengan baik. Dan pada lembaga sekolah, wacana dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan dan referensi untuk mengambil dalam menggunakan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang akan diajari kepada peserta didik di sekolah. Kemudian di bab 2, tinjauan pustaka.
Yang pertama ada teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah yang menjelaskan mengenai suatu akibat dari sesuatu yang terjadi sebelumnya dan menyebabkan sesuatu yang lain terjadi di kemudian. Menurut saya, pada teori pustaka ini, kajian pustaka ini kurang relevan digunakan karena peneliti tidak menyantumkan pendapat para ahli atau kutipan-kutipan lainnya. Dan pada teori ini juga bukan teori yang mutakhir karena teori yang digunakan sudah cukup lampau, tidak teori-teori yang baru. Langsung saja kita ke instrumen dan teknik yang digunakan peneliti. Teknik yang digunakan oleh peneliti ialah teknik pengumpulan data pada penelitian menggunakan teknik tes. Tes adalah seretan pertanyaan atau latihan serta alat lainnya yang digunakan untuk mengukur keterampilan, mengetahui inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan atau alat pengumpulan data yang digunakan ialah pedoman observasi atau lembar observasi, kemudian ada silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, penilaian dilaksanakan pada saat pembelajaran, penilaian proses di akhir pembelajaran, penilaian hasil, penilaian proses dilaksanakan guna memperoleh nilai terhadap proses kerja siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Penilaian tidak hanya pada hasil tetapi pada proses juga. Kemudian ada dokumentasi, indikator kinerja. Tujuan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa kelas 11 IS SMA Negeri 2 Medan Paringin tahun ajaran 2019-2020 adalah bentuk memberikan pembelajaran menulis teks eksplanasi melalui permainan kata. Maka yang menjadi indikator kinerja dalam penelitian ini adalah permainan kata. Dapat menjadikan metode pembelajaran yang efektif kepada siswa pada materi menyusun teks eksplanasi. Untuk mengukur keberhasilan siswa, peneliti ini indikator kinerjanya apabila hasil penelitian ini dengan valid dapat menunjukkan 75% siswa mampu memperoleh hasil belajar di atas KKM. Selanjutnya kita ke komparasi pelaksanaan tindakan dari siklus 1 dan siklus 2. Sebelumnya akan kita baca dulu hasil penelitian dari prasiklus. Hasil penelitian dari prasiklus ini dilakukan tanggal 25 September sampai 5 Oktober 2019 dengan melaksanakan pembelajaran menulis eksplanasi melalui metode ceramah. Kegiatan prasiklus ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki siswa dalam menulis teks eksplanasi. Kemudian ada tahapan perencanaan prasiklus, membuat instrumen penelitian yang terdiri dari lembaran observasi, kemampuan menulis teks eksplanasi, pedoman wawancara, dan penelitian hasil belajar. Kemudian ada pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan ini dengan menggunakan metode yang biasa dilakukan yaitu metode konvensional, ceramah, kemudian praktik. Dalam pembelajaran penyusunan teks eksplanasi, kegiatan prasiklus ini dilaksanakan dengan alokasi waktu 1 kali 45 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Kemudian
tertera dapat kita lihat bersama-sama kegiatan awal, kegiatan inti peneliti, dan pengamatan yang dilakukan peneliti. Pada kegiatan observasi awal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dalam kelas dan kemampuan siswa menulis teks eksplanasi, kemudian hasil tindakan prasiklus, serta pengamatan langsung dengan kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa rata-rata siswa dalam pembelajaran masih belum terampil dalam menulis teks eksplanasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan keterangan tabel di bawah ini. Dapat kita lihat siswa yang tuntas dan belum tuntas. Berdasarkan tabel di atas, bahwa kegiatan pada kondisi awal, maka dapat diketahui bahwa kemampuan menulis teks eksplanasi pada siswa kelas 11 IS SMA Negeri 2 Paringin pada materi menulis teks eksplanasi masih rendah. Pada prasiklus dengan menggunakan ceramah, siswa yang tuntas belajar hanya mencapai 12 siswa. Selanjutnya akan kita lihat pada hasil penelitian siklus 1, perencanaan. Siklus ini memfokuskan membahas tentang menulis teks eksplanasi. Adapun perencanaan dalam siklus ini yaitu menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru memberikan penjelasan mengenai kegiatan pembelajaran dengan permainan kata. Kemudian guru menjelaskan kriteria penilaian yang dibuat, guru membantu mengalihkan daya kreativitas siswa untuk menulis teks eksplanasi dengan permainan kata. Yang terakhir, guru memberikan penguatan terhadap simpulan refleksi yang diberikan oleh siswa. Kegiatan pelaksana siklus ini ada di pertemuan ke-1, kegiatan awal, ada kegiatan inti juga dapat kita lihat bersama-sama. Kemudian ada pengamatan. Kegiatan hasil pengamatan terhadap siswa meningkat konduktivitas pembelajaran menulis teks eksplanasi permainan kata pada siklus 1 dengan indikator 1, siswa mampu menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Indikator 2, siswa mampu menulis teks eksplanasi dengan benar. Dan refleksi, hasil dari refleksi pada ke-1 ini adalah meskipun masih terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi oleh siswa dalam menulis teks eksplanasi, akan tetapi menerapkan permainan kata pada siklus ini berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat pada antusias yang ditujukan oleh siswa dalam mengikuti pembelajaran serta menguasai materi. Selanjutnya, hasil penelitian dari siklus 2 sama dengan proses dari siklus 1 ada perencanaan, pelaksanaan, peningkatan bila dibandingkan pada studi awal atau prasiklus. Proses pembelajaran pada studi awal, aktivitas dan motivasi siswa belum muncul. Kemudian pada proses pembelajaran siklus 1, aktivitas mulai terlihat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran juga meningkat. Hal ini disebabkan sudah adanya perubahan metode pembelajaran dan pengelolaan kelas dengan baik dalam siklus 1, penelitian penerapan permainan kata. Hasil belajar pada siklus 1 juga meningkat dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Pada prasiklus ini lebih banyak siswa yang mencapai tuntas batas, yaitu sebanyak 16. Dibandingkan dari prasiklus tadi, siswa yang mencapai tuntas hanya 12 siswa. Kemudian, pada siklus kedua, kegiatan perencanaan, pengamatan, dan refleksi tindakan pada siklus ini melaksanakan permainan kata. Juga sama yang diterapkan kepada siklus 1, yang hasilnya metode penelitian sudah dilaksanakan menunjukkan peningkatan kondusivitas belajar dengan permainan kata pada materi menulis teks eksplanasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia
23 siswa mampu mencapai tuntas belajar dibandingkan pada siklus prasiklus dan siklus 1. Hasil akhir dari penelitian ini dengan permasalahan yang sangat spesifik, yaitu perilaku kurangnya kemampuan menulis teks eksplanasi, maka dalam proses dan jangka waktu yang tidak pendek, penerapan permainan kata dalam pembelajaran berdampak positif bagi siswa, yaitu siswa dengan meningkatkan keterampilan menulis, menyusun teks eksplanasi terbukti pada proses hasil belajar siswa yang terus meningkat dari prasiklus hingga siklus 2. Adapun saran dari peneliti, berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti membuat saran untuk siswa jika ingin meningkatkan kemampuan dalam menulis teks eksplanasi, maka jalankan panduan permainan kata dengan benar dan sungguh-sungguh. Untuk para guru, permainan kata ini ternyata pas untuk diterapkan dalam permasalahan kurang mampu menyusun teks eksplanasi. Maka jika ada mempunyai siswa yang kurang mampu dalam menulis teks eksplanasi dan ingin meningkatkan kemampuan, maka terpilah dengan metode tersebut. Lampiran yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran di prasiklus. Dapat kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran pertemuan ketiga keempat pada siklus kedua. Dan ada lembar observasi sebagai pengamatan terhadap siswa yang sudah saya paparkan sebelumnya. Kemudian ada instrumen penilaian. Seperti yang saya sebutkan, instrumen lembar kerja siswa. Siswa mampu menjawab apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi, kemudian bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi, kemudian ada teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja, lalu apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi, dan yang terakhir apa fungsi fakta dalam eksplanasi. Dan yang terakhir ada lembar kerja pada peserta didik, lembar soal, rubrik penilaian, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi. Jika skornya 4, ada keterangan, maka peserta didik mampu membuatnya sangat baik. Dan yang kedua, peserta didik menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi 3, itu baik. Peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi, skornya 2, kurang baik. Dan peserta didik menyusun bagian-bagian pokok dari teks eksplanasi 1, tidak baik. Dan yang kedua, peserta didik menyajikan teks eksplanasi berdasarkan bagian-bagian pokok yang telah disusun. Jika peserta didik membuatnya sangat lengkap dan sangat sesuai dengan topik, maka skornya 4, kurang lengkap, lengkap dan sesuai dengan topik, skornya 3, kurang lengkap dan kurang dengan topik, skornya 2, serta tidak lengkap dan tidak sesuai dengan topik, maka skornya 1. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.